Selamat pagi semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi dalam pelajaran fisika. Hari ini yang kita bahas adalah materi fluida statis. Apa aja yang kita pelajari fluida statis? Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Yang kedua adalah hukum Pascal. Yang ketiga adalah hukum Archimedes. Yang keempat adalah tegangan permukaan. Kelima adalah kapilaritas. Dan terakhir adalah viskositas dan hukum Stokes. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas hanya tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Baik, kita mulai. Ya. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Nah, zatnya dapat mengalir. Makanya fluida disebut juga zat alir, yaitu zat cair dan gas. Ya. Padat nggak bisa. Nah, apa itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam, ya. Jadi, fluida dalam keadaan tidak bergerak. Nah, konsep pertama yang harus dipahami adalah tekanan, ya. Tekanan itu didefinisikan sebagai ya, gaya tiap satuan luas. Jadi, apabila gaya F bekerja secara tegak lurus dan merata pada permukaan bidang seluas A, maka tekanan pada permukaan itu dirumuskan. Nah, tekanan P ya sama dengan F dibagi A. P itu tekanan satunya Newton per meter kuadrat, ya. F gaya Newton, A luas meter kuadrat. Nah, itu konsepnya. Nah, ingat 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan 1 Pascal, ya, dimana 1 ATM sama dengan 76 cm Hg sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, ya, karena satuan tekanan dalam satu internasional itu adalah Pascal, ya. Nah, yang konsep selanjutnya yang harus dipahami adalah tekanan hidrostatis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Ya, tekanan yang berlaku pada zat cair, ya. Itu adalah tekanan hidrostatis. Apa dia? Dipengaruhi kedalamannya, ya. Hal ini dapat dirasakan oleh perenang atau penyelam yang merasakan adanya tekanan seluruh badan, karena fluida memberikan tekanan ke segala arah. Nah ini atas ini terbuka, ya, nggak tertutup, ya. Jadi tekanan hidrostatis itu dia terbuka. Nah, bagaimana penurunan rumusnya? Nah, ingat tadi kan P itu sama dengan F dibagi A. Nah, F itu massa dikali percepatan gravitasi dibagi A, ya. F itu M kali G dibagi A. Nah, karena massa itu sama dengan massa jenis dikali volume, dan volume itu sama dengan luas alas kali tinggi, ya. Maka rumusnya jadi ini, ya. P sama dengan rho GV dibagi A. Nah, V kan ada rho AHG dibagi A. Nah, sehingga tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan rho GH. Apa dia? P itu adalah tekanan hidrostatik, ya, Newton per meter kuadrat. Rho itu adalah massa jenis zat cair, ya, kilogram per meter kuadrat. G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman. Ya, ingat nih massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi volume. Nah, massa satuannya adalah kilogram. Volume satuannya adalah meter pangkat 3, ya. Jadi satuan dari massa jenis itu adalah meter pangkat 3, ya.
Kan ini massa jenis itu massa dibagi volume, jadi dia satuan massa kan kilogram, maka volumenya adalah meter pangkat 3 meter kubik ya. Jadi ingat. Selanjutnya adalah hukum hidrostatika. Bunyinya gimana? Nah, tekan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Contohnya seperti apa ya ini ya? Kan sama nih, ya. Bidang mendatar. Nah, di tekanan di A, di B, di C itu sama ya. Tekanan di A sama dengan tekanan di B sama dengan tekanan di C, sama dengan rho GH. Nah, ini sama juga dengan bentuknya seperti ini ya. Tekanan di A sama dengan tekanan di B ya. Kalau di A kan ini rho 1 GH1, di 2 kan rho 2 GH2. Jadi rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Ya, besarnya sama. Hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu menyatakan tekanan ya, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan segala arah dengan sama besar. Nah, kalau Pascal dalam ruang tertutup ya, ini tertutup. Ditekan, kan dia akan memberikan diteruskan segala arah. Nah, tekanan di P1 ini F1 per A1. Ya, tekanan di 2 ini F2 per A2. Nah, karena P1 sama dengan P2 ya, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jika dia diameter, maka F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. F1 ya gaya yang dikerjakan pada pengisap 1 Newton, gaya yang dikerjakan pada pengisap 2. Di sini ya, A1 itu luas pengisap meter kuadrat ya, A2 luas pengisap 2 meter kuadrat. Nah, contoh penerapan dari hukum Pascal dalam kehidupan sehari adalah yang pertama adalah dongkrak hidrolik ya, pompa hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, mesin ya, penggerak hidrolik, dan rem hidrolik pada mobil atau motor ya. Jadi dia dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil ya, lalu penggerak hidrolik dan rem hidrolik. Nah, selanjutnya adalah hukum Archimedes ya. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, gaya ke atas ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida. Nah, ini ya, gaya ke atasnya sama dengan rho GV. Terus di air itu ya, berat di udara dikurangin ke atas. Nah, berat benda di dalam air ya, V itu berat benda di udara, FA itu kayak tekan ke atas. Nah, kayak ke atasnya apa? Massa jenis fluida ya, ini fluida. Percepatan gravitasi. Dan V adalah volume, yaitu volume ya, meter pangkat 3. Percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat ya. Massa jenis fluida ya, kilogram per meter pangkat 3. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari ya, contohnya hidrometer ya, kapal laut, kapal selam, galangan kapal, balon udara, dan jembatan ponton. Nah, ada 3 keadaan benda dalam fluida ya. Yang pertama, dia tenggelam. Tenggelam itu bagaimana ini ya? Dia semuanya masuk ke dalam fluida. Apa yang berlaku dalam tenggelam ya? Berat benda lebih besar dari gaya ke atas ya. Nah, berat benda itu mb kali g, lebih besar dari massa jenis fluida, percepatan gravitasi sama volume fluida. Ya, m itu kan rho b v b per g lebih dari rho f g v f. Nah, karena volume benda lebih dari volume fluida, maka
massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluida. Nah, itu konsep di tenggelam. Selanjutnya, keadaan benda dalam fluida itu melayang. Nah, melayang itu dia ada di dalam fluida ya. Tidak muncul kemerbukaan dan tidak menyentuh dasar ya. Dia tengah-tengah begini ya. Melayang. Syarat melayang itu berat benda sama dengan gaya ke atas ya. Volume benda sama dengan volume fluida, dan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, itu konsep di melayang. Nah, keadaan yang terakhir, yang ketiga adalah bendanya terapung. Jadi terapung itu muncul ya, sebagian muncul di permukaan, sebagian di dalam fluida. Konsepnya ya, berat benda lebih kecil dari gaya ke atas, atau dengan lain gaya ke atasnya lebih besar dari berat benda. Maka volume benda lebih kecil dari volume fluida, dan massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida, maka dia terapung. Nah, apabila volume benda tercelup dalam zat cair itu Vf ya, dan volume benda totalnya Vb, maka berlaku ρB per ρf sama dengan Vf per Vb ya. Massa jenis benda dibagi massa jenis fluida sama dengan volume benda yang tercelup dalam fluida ya, dibagi dengan volume total. Nah, perhatikan berikutnya adalah contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Diketahui massa jenis air ya, massa jenisnya ya 1 gram per ya ketiga nih ya. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atm. Hitunglah tekan hidrostatis dan tekan total. Jawab ya. Kedalamannya 20 meter, lihat satuannya ya. Massa jenisnya, nah 1 gram per sentimeter pangkat 3 itu sama dengan 1000 kg per m pangkat 3. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, 1 atm itu yang inget nih ya. Nah, ini 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka ditanya adalah tekanan hidrostatis dan tekanan total. Nah, tekanan hidrostatis kalikan aja. Rho GV berarti 1000 ya dikali 10 dikali 20, maka dia adalah 200.000 Pascal ya. Tekanan totalnya ditambah dengan P0 ya, ditambah 1 atm 1,013 kali 10 pangkat 5. Jumlahkan aja ya, sama dengan 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Contoh soal yang kedua. Nah, sebuah dongkrak hidrolik masing-masing penampangnya berdiameter 3 cm dan 120 cm. Berapa gaya minimal yang harus dikerjakan pada penampang kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 8.000 Newton? Jawab, diketahui ya. Di satunya 3 cm, di duanya 120 cm. Nah, F2-nya adalah 8.000. Tanya F1. Ya kan hubungannya F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan, silahkan dihitung. Contoh soal yang ketiga. Suatu benda yang massa jenisnya 800 kg per meter pangkat 3 terapung di atas permukaan zat cair seperti tampak pada gambar. Berapakah massa jenis zat cair? Ini gambar seperti ini. Kiranya massa jenis. Maka jawab, nah, kan massa jenis bendanya 800 kg per meter pangkat 3 ya. Nah, maka volume benda yang tercelup sama dengan volume totalnya dikurang 1/3 Vb ya, sama dengan 2/3 Vb ya. Jadi volume benda yang tercelup dalam fluidanya adalah 2/3
VB. Nah, tadi hubungannya rho B per rho F sama dengan VF per VB ya. 800 per rho F sama dengan 2/3 VB per VB. Maka rho F-nya sama dengan ya 3/2 dikali 800 ya 1200 kg per meter pangkat 3. Perhatikan ya caranya. Contoh soal 4. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 20 Newton. Nah, ketika ditimbang di dalam air beratnya menjadi 15 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya ke atas dan massa jenis. Perhatikan. Jawab. Ya, di udara 20, di air 15, ini 1000 kg per meter pangkat 3, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Misalnya FA dan rho B. Nah, rumusnya kan W air sama dengan W udara min FA, maka FA-nya adalah ya di udara dikurangi di air 5 ya. Nah, nyari massa jenis benda ya. Yang pertama adalah M ya. M-nya adalah berat di udara dibagi dengan G 2 ya. Nah, massa jenis itu kan ya. Kan massa jenis itu massa dibagi dengan volume ya. Nah, volumenya itu kan dari rumus ya. FA sama dengan rho G V ya. Maka didapatlah W udara dikali rho air dibagi dengan F ya. 20 kali 1000 bagi 5 ya 4000 kg per M pangkat 3 ya. Dapat rumus ini diturunkan dari itu ya. FA nya kan sama dengan rho G V ya, massa jenis dikali suara gravitasi dikali dengan volume. Maka didapatlah rumus W udara dikali rho air per F ya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini ya. Tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes, serta contoh soalnya. Semoga Anda semua dapat memahaminya. Selamat belajar. Selamat pagi.